Di kesempatan kali ini kita akan mengadakan webinar yang kedua dengan pembicara Aldi Fahrizal dengan tema Public Speaking Melawan Insecure. Suarakan kepercayaan dirimu. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Ada dari mahasiswa GICI Angkatan 2021, ada dari mahasiswa GICI Angkatan 2024 juga. Di sini banyak ya, lumayan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan. Begitu untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada speaker Kak Aldi Fahrizal untuk sharing-sharing mengenai belajar public speaking melawan insecure. Saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi juga kepada Bapak Sopian. Yang terhormat Bapak Sopian selaku mentor LST dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Meskipun kita melaksanakannya secara online, saya harap teman-teman semua tetap semangat. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia-Nya kita dapat melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Baik teman-teman, di sini saya mengangkat tema yaitu belajar public speaking melawan insecure, suarakan kepercayaan dirimu. Kenapa saya mengambil tema public speaking? Karena banyak sekali yang saya lihat, salah satunya saya sendiri itu merasa tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Maka dari itu, di sini saya ingin berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman saya. Semoga saya harap teman-teman semua yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan khususnya bagi saya pribadi. Baik, langsung saja kita ke materi. Di sini ada memahami insecure. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu definisi insecure. Apa itu insecure dalam public speaking? Insecure adalah kondisi psikologi seperti ketakutan yang melumpuhkan potensi komunikasi, perasaan rendah diri saat berhadapan dengan audiens, serta keraguan akan kemampuan diri sendiri. Biasanya akar permasalahan dari insecure ini adalah pengalaman masa lalu, di mana kita memiliki pengalaman eh, apa menakutkan gitu di masa lalu seperti kita pernah eh, mengalami penolakan atau kritik yang tajam. Lalu kita juga ada pengalaman memalukan saat berbicara di depan umum. Yang kedua ada pola pikir negatif. Karena pengalaman di masa lalu yang kurang enak, maka muncul pola pikir negatif seperti kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita itu fokus pada potensi kegagalan dan kita itu seringkali membangun narasi seperti saya tidak bisa, saya tidak cukup baik atau sebagainya. Dan yang terakhir bisa karena faktor psikologis seperti kecemasan sosial dan gangguan kepercayaan diri. Nah, di sini ya kita akan bahas mengenai mitos dan fakta public speaking. Kita bongkar mitosnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini banyak yang mengira bahwa public speaking itu hanya untuk orang yang berbakat. Lalu ada pula yang beranggapan bahwa kemampuan komunikasi adalah bawaan lahir dan merasa tidak memiliki talenta saat berbicara. Lalu ada juga yang berpikir bahwa berbicara itu harus sempurna dan ada pula ketakutan akan kesalahan, takut dinilai negatif oleh audiens. Maka kita ungkap fakta yang sebenarnya di sini. Bahwa nomor satu, keterampilan komunikasi dapat dipelajari. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dan audiens lebih peduli terhadap pesan daripada kemampuan. Dan yang kedua, perubahan mindset. Kita ubah dari fixed mindset ke growth mindset. Lalu melihat tantangan sebagai peluang belajar dan membangun ketahanan mental. Dengan adanya LST ini, kita harusnya
jadikan manfaat sebagai kita belajar, berbicara, sebagai kita mengungkapkan apa itu personal branding yang kita punya, dan kita seringkali justru malah takut gitu untuk berbicara. Sebetulnya ini adalah kesempatan atau peluang untuk kita belajar. Lalu apa alasan belajar public speaking itu penting? Karena dalam dunia profesional, public speaking menjadi tiket menuju peluang-peluang besar. Pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa keras mereka berbicara, tapi seberapa dalam dan autentik pesan yang disampaikan. Rasa insecure sebenarnya adalah penghalang mental yang bisa diruntuhkan. Public speaking mengajarkan bahwa ketakutan bukanlah halangan, melainkan energi yang bisa dialihkan menjadi kekuatan. Setiap presentasi, setiap pidato adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam dan membuktikan bahwa potensi tak terbatas. Intinya, khusus bagi para introvert, belajar public speaking ini bukan soal mengubah kepribadian, tapi mengungkapkan versi terbaik dari diri sendiri. Ini adalah tentang menemukan suara, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa keunikan adalah kekuatan. Sebagai introvert, mungkin kita seringkali takut, seringkali tidak percaya diri. Justru harusnya kita buktikan bahwa kita juga bisa gitu, teman-teman. Nah, di sini ada teknik mengatasi kecemasan. Yang pertama adalah latihan. Kenapa yang paling utama adalah latihan? Karena berlatih beberapa kali untuk melatih mental menghadapi audiens. Ketika kita nggak ada latihan, ketika latihannya itu kurang, maka yang kita sampaikan itu kurang maksimal. Begitu pula ketika kita berlatih, maka kita sudah menguasai mengenai apa yang kita bawakan. Lalu yang kedua ada atur pernapasan. Kenapa mengatur pernapasan itu penting? Karena manfaatnya dapat menurunkan tingkat hormon stres dan menenangkan sistem saraf. Ketika kita panik, maka suara ataupun bahasa tubuh yang kita eh, lihatkan kepada audiens itu kurang baik ya, karena ketika kita panik kita mengeluarkan suaranya juga seperti eh, takutan atau tidak lantang seperti ketika kita tenang. Lalu ada visualisasi positif. Kita harus membayangkan diri ini sukses presentasi serta visualisasi audiens memberikan respon positif. Kita hilangkan negatif-negatif yang ada di pikiran kita ubah menjadi positif. Lalu yang terakhir adalah persiapan komprehensif, seperti memahami materi secara mendalam. Nah, lalu yang selanjutnya adalah melibatkan audiens. Kenapa kita harus melibatkan audiens? eh, Banyak orang yang beranggapan bahwa kita presentasi atau kita berbicara di depan umum itu anggap aja audiens adalah rumput yang bergoyang atau menganggap bahwa audiens adalah batu dan audiens yang nggak ada. Itu sebenarnya kurang efektif ya teman-teman karena kita melihat dan kita merasakan bahwa audiens tersebut itu memang ada di depan mata. Maka dari itu kita harus melibatkan audiens. Seperti kita mengajukan pertanyaan. Jadi kita harus melibatkan audiens melalui interaksi. Ketika kita presentasi, ketika kita berbicara di depan umum, audiensnya itu asik dengan handphone atau mengobrol, berarti yang kita sampaikan itu tidak menarik bagi audiens. Maka yang selanjutnya apa? Kita gunakan cerita, bagikan pengalaman yang relevan untuk membuat poin yang dapat dihubungkan. Seperti misalnya, saya pernah menjadi MC pertama kali itu di tahun 2019, yang awalnya saya takut, yang awalnya saya tidak yakin. Dari situ muncul beberapa eh,
beberapa evaluasi buat diri saya, apa yang kurang, apa yang belum maksimal. Itu salah satunya adalah saya kurang melibatkan audiens. Dan yang ketiga ada alat bantu visual. Kita bisa menggabungkan slide, bagan, dan gambar untuk mendukung pesan. Dan yang terakhir adalah bahasa tubuh. Pertahankan kontak mata, gunakan gerakan dan variasi nada. Lalu yang selanjutnya ada continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Seperti meminta umpan balik. Kita nggak boleh takut untuk meminta kritik yang dapat membangun dari rekan kerja dan mentor. Ingat ya teman-teman, kritik yang membangun beda dengan eh, apa namanya hinaan gitu. Jadi kritik tersebut itu dapat membangun. Misalnya kita nanya kepada audiens yang dekat dengan kita, kira-kira gua tuh kurangnya apa sih gitu. Tadi pas presentasi, apakah kurang asik, apakah kurang membawakan humor atau apa. Nah, biasanya yang kedua adalah rekam diri. Saya itu biasanya merekam diri saya ketika saya latihan, kira-kira intonasinya tepat atau enggak, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga bisa menghadiri seminar. Kita bisa ikut partisipasi dalam loya karya dan seminar berbicara di depan umum. Dan yang terakhir adalah baca dan pelajari dari buku dan sumber daya tentang berbicara di depan umum. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, di sini saya ada penutup bahwa kepercayaan diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menerima diri dan terus berkembang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, saya persilahkan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Aldi Fahrizal yang sudah memaparkan materi sharing-sharing terkait public speaking mengatasi insecure. Namun sebelum saya lempar pertanyaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu karena penasaran nih Kak. Boleh. Eh, Jika berbicara di depan umum itu eh, lebih lebih jago ya, lebih luas meskipun introvert. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa si introvert itu biasanya lebih ketika berbicara di depan umum dan sering latihan itu bahkan lebih jago katanya melakukan public speaking. Seperti contohnya di sini kan Raditya Dika gitu kan. Apakah ada pengaruh introvert dengan keahlian public speaking? Silakan kali. Saya jawab berdasarkan yang saya tahu ya Pak, bahwa ternyata introvert itu memang memiliki kemampuan analisis yang lebih dalam. Ketika mereka berbicara di depan umum, mereka justru sudah menguasai apa yang kira-kira mereka akan bawakan gitu sih Pak, kira-kira. Oh, jadi terkait dengan materinya sudah menguasai sebenarnya ya. Karena Betul Pak, kecenderungan introvert itu lebih respect, lebih perhatian, dan lebih fokus terhadap materi. seperti itu ya Pak Ya kurang sih, lebih. namanya orang berpikir, jadi pemikirannya ketika menyerap materi itu memang sudah terstruktur. Jadi rekamannya, jadi tinggal diasah dari segi pengalamannya saja mungkin ya. Ya Pak. Oke, jadi masalah yang pertama dari tidak menguasai materi biasanya kan kalau kita insecure, grogi ketika kita berbicara depan umum itu yang pertama ya kurang latihan karena public speaking ini tidak bawaan lahir karena harus dilatih. Iya. Mungkin masalahnya itu saja kalau orang introvert itu ada masalah yang kedua kan ketika kita itu tidak pede berbicara depan umum, tidak menguasai materi. Makanya strateginya ketika kita percaya apa pertama melakukan public speaking itu ceritakan saja pengalaman pribadi. Jadi masalah yang kedua itu sudah selesai tidak menguasai materi. Kalau pengalaman pribadi pasti menguasai kan materinya. Makanya di ujian kali ini juga di webinar kali ini silakan teman-teman mengambil tema yang memang teman-teman kuasai dan sukai karena supaya menghilangkan masalah kita grogi berbicara di depan umum yang kedua yaitu tidak menguasai materi. Jadi tinggal dilatih. Tapi alhamdulillah dari skill apa experience-nya angkatan 2021 ini memang sudah terlatih mungkin ya banyak sekali sudah melakukan presentasi baik di LST ataupun tugas-tugas kuliah yang lainnya sehingga terlihat sudah lancar, sudah lebih pede dan sudah bagus. Oke, teman-teman semuanya, kita buka pertanyaan. Yang pertama, 5 pertanyaan. Ya. Ada waktu 15 menit lagi karena satu pembicara 30 menit. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, perkenalkan Boleh. diri dan dari bisnis mana. Halo, Boleh Pak, aku saya ingin dulu. bertanya Indri, Pak. Tadi Indri dulu ya. Siapa Indri. dulu nih? Baik, Indri, Pak Indri. silakan Kak Indri.
Aku Indri Listiawati dari Snack Kita izin bertanya, bagaimana cara mengelola perasaan insecure ketika audiens tampak tidak tertarik atau tidak responsif? Terima kasih. Boleh diulang Kak Indri? Bagaimana cara mengelola perasaan insecure ketika audiens tampak tidak tertarik atau tidak responsif? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Indri. Jadi pertanyaannya itu adalah Silakan, baik. di tadi pertanyaan terakhir dari Kak Indri dari bisnis Snack kita sudah Iya, terjawab ya? baru mau dijawab Pak. Oke, silakan. Mohon maaf ya sebelumnya Kak Indri. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengelola perasaan insecure pada saat audiens itu tampak tidak tertarik atau tidak responsif gitu ya Kak Indri. Mungkin yang pertama ada trik dari saya itu kita fokus pada tujuan bukan pada reaksi audiens. Kita fokus dulu terhadap apa yang kita sampaikan, jangan terlalu mengandalkan reaksi. Bisa jadi orang yang sibuk main HP atau apa itu, dia tuh memang lebih suka mendengarkan daripada melihat gitu. Lalu mungkin ada beberapa trik dari saya itu seperti eh, ketika kita berbicara di depan umum, kita fokus aja gitu fokus aja pada penyampaian. Untuk reaksinya seperti apa, itu biarin giliran nanti gitu. Mungkin Kak Indri. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Aldi. Mudah-mudahan Kak Indri puas ya dengan jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Sahrul dari bisnis Jamumu, pertanyaannya Oke, yaitu contoh dari perubahan mindset dari fix ke growth itu seperti apa nih Kak? Silakan Kak oke. Aldi. Terima kasih Kak Syahrul atas pertanyaannya dan terima kasih Bapak udah menyampaikan pertanyaannya. Baik, saya akan ngasih contoh perubahan mindset dari growth mindset ke apa namanya? Dari Fix fixed mindset. mindset ke growth gitu mungkin ya. Ya, Nah, betul. contohnya mungkin ketika kita berpikir fixed itu misalnya seperti ini Kak Syahrul. Saya tidak pandai matematika, eh, jadi saya tidak akan pernah bisa memahaminya. Kita ubah pola pikirnya menjadi saya mungkin belum pandai matematika, tapi dengan latihan saya bisa lebih baik. Kira-kira dari penyampaian itu dapat dipahami nggak Kak Syahrul? Jadi dihilangkan dulu mental block tidak bisanya ya. Iya Oh betul iya, Pak. paham, paham. Iya, Paham, afirm Kak Aldi. Oke. sering melakukan afirmasi positif ya, berarti kali ya. Iya, jadi kita Iya harus Pak punya betul. Iya, pikiran Nah, positif gitu ya, Kak ya. betul, iya. netral terlebih dahulu aja, jangan bilang tidak bisa. Kalau belum bisa masih ada toleransi lah. Karena kalau belum bisa itu ada kemungkinan nanti bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti mental blocknya sangat kuat sekali. Nah, Oke, Pak. manfaatnya apa, Kak Syahrul? Manfaat kita berpikir seperti itu, salah satunya kita memotivasi untuk terus belajar dan mencoba hal baru. Kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Aldi atas jawaban yang sangat luar biasa sekali dan Kak Fahrul, Kak Sahrul ya sudah memberikan Iya. pertanyaan yang luar biasa sekali sehingga kita mendapatkan jawaban yang luar biasa juga. Untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Nurul Fadilah nih dari bisnis Nonda Kebab. Iya. Pertanyaannya, saya kan termasuk orang yang masih kesulitan nih dalam public speaking. Nah, kalau ngomong Mm-mm. tuh masih suka belibet. Ribet Dan gitu ya. gugup, ya, meskipun sudah latihan. Nah, ada nggak sih metode yang lebih tepat selain yang sudah disebutkan di slide tadi buat Oke. mengembangkan kemampuan public speaking saya katanya. Seperti itu kali pertanyaan dari Kak Baik. Nurul. Silakan. Oke, terima kasih Kak Nurul dan terima kasih Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya akan coba jawab metode yang mungkin sudah saya gunakan ya Kak Nurul, karena saya juga sama masih belibet ketika berbicara di depan umum. Salah satunya itu kita harus berlatih secara konsisten. Ketika kita berlatih tapi nggak konsisten itu sama aja bohong kan Nurul. Jadi kita harus berlatihnya itu secara konsisten. Semakin sering kita berlatih di depan umum ketika kita berbicara, maka semakin meningkat kepercayaan diri dan semakin lancar ketika kita berbicara. Lalu kita harus mempunyai struktur presentasi yang jelas seperti pembukaan, isi, dan juga penutup. Harus jelas seperti itu kan Nurul. Kira-kira cukup atau masih ada yang kurang? Mungkin real latihannya seperti apa sih?
Karena kan kesempatan untuk public speaking itu, latihan public speaking itu kurang ya kalau di kampus, mungkin karena kalau ada tugas-tugas, kalau di LST memang sering tapi nggak sesering itu. Tapi kalau di angkatan-angkatan 2024 setiap tugas itu mereka mempresentasikan apa yang mereka sudah kerjakan selain ujian. Trik dan trik supaya latihan konsisten itu diimplementasikannya seperti apa sih? Apakah mungkin sharing-sharing terkait dengan knowledge di depan kamera? Kalau bagus nanti bisa diupload jadi konten atau seperti apa? Iya betul Pak, salah satunya seperti itu ya. Karena sering sekali kita menggunakan TikTok tapi nggak tahu manfaatnya apa gitu. Justru dari TikTok itu kita justru bisa menginvestasikan diri gitu ya. Jadi di sana itu kita bikin yang sesuai yang kita suka. Apakah kita suka eh, edit video tentang apa gitu, kita bisa posting di sana dulu sih Pak. Kira-kira itu tuh salah satu latihan gitu ya. Latihan Tapi mental juga dilihat banyak orang gitu. tapi face-nya berarti harus terdengar ya, suaranya juga harus minimal ada voice over-nya lah ya. Betul Pak. Karena kan kita melatih suara ya di situ dan kepercayaan diri, maka harus ada voice-nya juga gitu. Oke, saya juga nih jadi moderator, intonasinya agak beda ya ketika ngajar, apalagi jadi pembicara memang berbeda-beda gitu ya. Untuk latihan intonasi, terus apa, sambil senyum biasanya beda ya. Ketika kita berbicara sambil senyum, minimal 3 jari gitu kan ya, sama tidak sambil senyum, beda kan ya rasanya. Beda Mas Pak. Ardi kan sambil senyum tuh, jadi kelihatannya friendly banget gitu kan ketika berbicara. Itu mungkin Kak Nurul, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Kak Cindy Septiani. Saya Cindy Oke. Septiani dari Nona Kimbab, izin bertanya. Menurut Kak Aldi, apa sih yang lebih penting, isi materi yang disampaikan atau cara penyampaian yang bikin orang tertarik? Wah, ini terkait dengan konten dan konteksnya. Pentingan Oke. konten atau konteks nih Kak Aldi, katanya dari Kak Cindy. Baik Kak Cindy, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu cukup bagus ya. Dua-duanya memiliki kepentingan masing-masing. Tapi kalau menurut saya, itu memang orang itu melihat eh, apa namanya kontennya dulu gitu sebelum ke pesannya. Maka menurut saya kita harus apa namanya membuat semaksimal mungkin apa yang kita tampilkan, apa yang kita bawakan gitu. Karena memang isinya juga cukup penting, tapi menurut saya orang itu dapat tertarik ketika pembawaan kitanya gitu, Kak. Mungkin dapat dipahami. Jadi yang lebih penting itu konteksnya terlebih dahulu ya. Kalau Meskipun menurut saya konten gitu sih, Pak. Meskipun konten juga penting, Cukup mungkin penting salah satunya. dua-duanya. Ketika kita mengajak sholat kepada seseorang, emang bagus kan ya, kontennya bagus, mengajak untuk beribadah. Tapi kalau caranya mengajak sholatnya sambil digeplak kepalanya, tidak akan sampai ya kontennya. Betul. Oke, jadi dua-duanya penting, tapi lebih penting itu konteksnya ya. Cara penyampaian, teknik, dan lain sebagainya. Ada lagi kali nih, wah seru sekali sepertinya pembahasan public speaking ini. Banyak yang tertarik untuk bertanya. Dari Kak Nurjanah dari Disney Saladiu. Menurut Kak Aldi, bagaimana caranya sih menghilangkan rasa takut dihakimi, dihakimi, saat Hmm. berbicara di depan orang banyak dihakimi. Silakan Kak Aldi. Baik, terima kasih Kak Nurjana. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita memang nggak bisa yang ngehindarin rasa takut. Kita emang nggak bakalan bisa ngehindarin rasa cemas atau ketika kita berbicara pasti ada rasa takut. Tapi cara menghilangkan rasa takutnya itu kita harus berpikir positif, kan Nurjana. Ketika kita berpikirnya negatif, maka kita nggak akan bisa gitu. Salah satunya ketika saya berbicara di depan umum, saya berpikir negatif, itu pasti hasilnya negatif. Kalau saya berpikir positif, insya Allah hasilnya juga positif. Salah satunya, saya yakin, walaupun saya belum menguasai materi, tapi saya yakin gitu, saya bisa. Itu pasti insya Allah hasilnya 95% bakalan positif kan Nurjan. Seperti itu sih kira-kira. Oke, mungkin ada yang ingin kurang puas Kak Nurjana. Memang rasa grogi itu tidak bisa dihilangkan ya, Kak Aldi. Meskipun Betul, Pak. saya sering berbicara di depan umum, tadi juga masih ada belibet, masih grogi, apalagi baru pertama lagi LSD gitu kan. Kadang-kadang masih Ya, grogi. Jadi rasa grogi, takut itu nggak bisa dihilangkan sebenarnya. Hanya bisa dialihkan. dialihkan, betul. Dialihkannya dengan cara apa? Ya ini mentality yang berbicara. Misalnya
kalau teman-teman sering merasa insecure gitu kan ya, gugup, dialihkannya seperti ini. Wah, dulu saya ketika kuliah sering melakukan presentasi dan lancar-lancar aja, bahkan di depan profesor, dokter gitu kan ya. Sekarang hanya orang 30 orang misalnya atau 100 orang di kelas, ya saya harusnya lebih pede. Itu palingnya dialihinnya. Jadi Betul, Pak. portofolio teman-teman pengalaman experience public speaking itu sangat berharga ya, apalagi di LSD pengujinya profesor. Itu akan menjadi untuk mengalihkan rasa gugupnya. Gugup itu nggak bisa dihilangkan meskipun orang yang berpengalaman 10 tahun public speaking, yang misalnya red card untuk jadi speaker pembicaranya misalnya 10 juta 1 jam, banyak kan ya. Itu mereka tetap grogi, tapi mereka ada trik khusus masing-masing untuk mengalihkan rasa gugupnya tersebut. Ada yang push up, ada yang apa gitu kan. Ada yang mengingat mentality saya sudah kalau saya sih biasanya mengingat saya pernah berbicara di depan 500 orang gitu kan ya. Jadi ketika berbicara di depan dosen-dosen yang lain akan lebih pede lagi. Itu ya, makanya experience sangat penting. Jadi LST itu sebenarnya sangat penting, arahnya ke situ. Itu mungkin teman-teman yang bisa Kak Aldi sampaikan. Maaf saya jadi campuran ya, jadi mentor, jadi moderator juga. Sekarang Gak di apa-apa, switch Pak. lagi Kan jadi moderator. kita sharing, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi kali sangat luar biasa sekali dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sangat luar biasa sekali. Kak Nurjana sudah baru bertanya ya. Yang dari kelompok yang lain masih ada nih, kelompok Nona Kimbab, masih toh tuh belum. Dan yang lain juga banyak. Kalau tadi Kak Yandri sudah 3, nilainya udah 120 tuh, lumayan buat tambah-tambah nilai yang lain. Untuk pertemuan webinar kali ini saya akhiri, mungkin ada closing statement dari Kak Aldi. Silakan Kak Aldi. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Sopian. Mohon maaf apabila tadi ada sedikit gangguan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.